Ini tuh pas dibuka ya, aromanya kok kayak parfum mobil baru ya. Ini termasuk video yang paling banyak di request juga, karena aku nge-review banyak banget parfum lokal, tapi aku melewatkan produk si Mine ini. Jadi aku mencoba untuk membeli, aduh jerawatku sakit lagi, oh my god. Jadi aku mencoba untuk membeli produk Mine ini, tapi yang cuman setnya aja, jadi discovery setnya, karena aku pengen tahu sebenarnya mereka itu sebagus apa kok sampai nge-hype banget ya. Tapi sekarang itu segala sesuatu tuh emang bisa nge-hype ya, karena sekarang itu kita punya yang namanya sosial media digital gitu ya. Jadi ada agensi yang memang kerjanya itu ya untuk campaign. Jadi kalau misalkan produk tersebut bisa membayar apa sih marketing secara digital gitu ya, ya pasti produknya bisa ke blow up, apalagi kalau misalkan menggunakan influencer. Tapi kali ini mumpung aku baru cuman sekitar belasan ribu subscriber, jadi karena tidak di endorse, jadi kita akan coba untuk mereview jujur produk ini ya, parfum ini. Seperti apa aromanya, apakah cetar membahana, apakah enggak. So, cuma di channel ini yang berani review jujur. Produk si Mine-nya ini ya, kita itu dapat kayak apa ya, ini tuh voucher untuk pembelian kedua ya, nih ya kan. Kemudian kita juga dapat ini kayak ginian nih, ini plant me, jadi buat di apa, buat kayak ditumbuhin gitu ya. Ini kayak tanaman, tapi jujur aku nggak ngerti kayak ginian. Maksudnya itu bukan bidang gue ya, plant something. Aku tuh nggak punya kemampuan untuk bisa merawat tanaman, bahkan menumbuhkan tanaman. Jadi kayak itu bukan destiny aku. Nah kemudian ini, nah jadi Mine itu termasuk parfum yang dia itu punya kayak value ya, bahwa produknya itu bisa di layer, dan semakin di layer tuh semakin kamu menemukan kayak vibesmu sendiri gitu loh, kayak ciri khas parfummu sendiri, aromamu sendiri yang sesuai dengan pH tubuh kamu, karena pH tubuh orang itu berbeda-beda. Bahkan seringkali aroma parfum yang sama itu ketika di badan orang A, B, C itu berbeda, karena pH mereka itu juga beda. Nah ini tuh kayak apa ya, kayak guidelines-nya. Jadi contohnya misalkan Mine itu punya namanya Lucid Dream. Kalau misalkan dikombin dengan Al Malika, maka dia akan mengeluarkan aroma Royal Oud gitu. Jadi oud tuh aroma ini ya, Arab-Arab gitu ya. Kemudian adalah Bohem, kalau sama digabungin sama Floration, dia akan aromanya kayak wild flowers. Jadi aroma bunga yang benar-benar apa ya, deep banget. Dan banyak banget di sini ada banyak banget apa ya, varian dari si Mine. Nah kita akan coba. Sebenarnya ini bukan first impression, aku pernah nge-review produk ini sebelumnya, tapi ini kayak aku mau nge-review lebih dalam lagi, karena aku udah pakai masing-masing dari produk ini 3 hari, dan aku merasakan vibes-nya selama 3 hari ini. Jadi 3 kali 5 artinya aku udah kayak 15 hari memakai varian dari si Mine ini, supaya kita tahu kayak gimana sih aromanya sebenarnya. Kita akan coba dari si Al Malika dulu ya. Al Malika ini ya, kalau dari discovery setnya ya, kok goblok ke mulut aku dong. Guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin nama aku Nita. Aku adalah makeup enthusiast dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup, kucing, dan juga fragrance, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa follow aku di sosial media, di TikTok dan juga di Instagram, karena aku sering banget nge-review produk-produk lain yang aku nggak review di YouTube. So stay tuned and turn on the notification free and subscribe me on this channel, karena aku nggak kelihatan lubangnya itu di mana coy. Ntar ya. Nah si Al Malika ini aromanya emang agak sedikit ada Arab-Arabnya ya. Aromanya itu
heritage banget. Jadi kayak misalkan kamu ke hotel-hotel lama ya, ini adalah aroma vibes yang kamu bisa dapetin ketika kamu pergi kayak hotel-hotel Majapahit. Aroma-aroma kayu, daun jati, tetumbuhan ya kan, tumbuhan dicampur perabotan-perabotan kayu jati, itu adalah vibes dari si Al Malika ini sendiri. Sebenarnya kalau aku bilang soal longevity ya, si Al Malika ini pasti longevity-nya tinggi. Karena aroma-aroma yang woody kayak gini itu sudah bisa dipastikan tinggi banget ininya, longevity-nya. Kalau secara SP atau silage and projection itu menurut aku sekitar ya medium lah ya, nggak terlalu tinggi banget. Kemudian kita coba ethereal. Ethereal ini tuh kan aromanya si Al Malika masih luar biasa. Nah kemudian kalau ke ethereal, ethereal ini aromanya candy ya, jadi dia tuh sweet banget. Tapi sweetnya tuh sweet ke arah sweet ke arah dinamis. Jadi nggak yang bener-bener sweet banget kayak kamu pakai es kulin gitu, bukan. Ini sweet ke flower. Jadi ada aroma sweet tapi juga ada aroma flowernya. Nah kemudian ini adalah La Boheme. Seingat aku pada video first impression aku suka banget sama si aroma La Boheme. Karena La Boheme ini juga agak sedikit heritage, tapi heritage-nya itu tidak terlalu kayak Al Malika. Aku suka banget sama La Boheme, fix. Jadi si La Boheme ini aromanya itu heaven banget, jadi menyenangkan. Kayaknya kalau aku itu harus beli yang full size-nya, aku akan beli si yang La Boheme. Karena La Boheme ini kayak ngingetin aku sama mimpi. Kayak kamu tuh justru lucid dream itu ketika nyobain aroma si La Boheme ini. Jadi kalau buat kepribadianku yang aku suka ada sedikit woody-woodinya, ada spicy-nya, itu kepribadianku banget. Ini aku banget. Kayaknya aku bakal beli yang La Boheme. Kemudian batch 96 nih. Kalau kalian tahu ya, si batch 96 ini tinggal dikit tuh. Karena aku juga suka sama si batch 96. Jadi aku tuh kayak bingung mau beli La Boheme atau batch 96. Karena si batch 96 itu candu ya. La Boheme itu juga candu, tapi kayak ini tuh lebih bikin aku candu banget. Tuh kan pakai hidung aku kan. Jadi gini, si La Boheme ini untuk beberapa orang dia merasa bahwa si batch 96 ini untuk beberapa orang itu ngerasa aromanya agak sedikit kayak parfum mobil. Tapi kalau buat aku aromanya tuh casual, dinamis, yang kayak aroma ini tuh unisex. Jadi bisa cewek bisa cowok. Kalau si La Boheme tadi itu bisa cewek atau bisa ini, jadi cewek tapi yang lebih dewasa, kayak udah ini banget, udah mature banget, kayak udah ya bapak-bapak juga bisa dibilang kayak gitu, atau ibu-ibu juga bisa dibilang kayak gitu, tapi aromanya tuh mahal gitu. Itu untuk yang La Boheme. Kalau yang batch 96 ini aromanya casual, dinamis, yang bener-bener unisex kemana-mana. Jadi aromanya tuh kayak hampir aroma-aroma yang aku sering banget cium di aroma parfum di CNF ya. Jadi aroma parfum designer maksudnya, bukan aroma parfum yang dari produk CNF-nya sendiri, tapi si aroma parfum designer lain. Tapi aku lupa aroma apa, Egner kayaknya ya. Antara Egner atau Hugo Boss. Jadi aroma casual, unisex yang bisa ditemuin di perfumery. Kemudian kita coba si narkotik. Nah si narkotik ini sebenarnya yang katanya paling best seller di Mind, tapi kalau aku pribadi sih aku tidak terlalu suka. Kayak mungkin bukan aku banget. Karena aromanya itu ini ya, bunga ke herbal. Jadi kayak terlalu light. Kalau aku boleh bilang SPL-nya itu super light, silage-nya light, projection-nya juga kayak cuman 2/3. Longevity-nya apalagi, biasanya aroma-aroma yang light kayak gini itu longevity-nya tidak terlalu tinggi ya. Menurut aku yang longevity-nya paling tinggi itu ya si La Boheme itu tadi. Kalau batch 96 aja sebenarnya tidak terlalu tinggi ya ininya ya, longevity-nya ya. Tapi yang si La Boheme, antara si La Boheme sama Al Malika,
Sebenarnya ethereal ini kalau dicium lama-lama bagus, enak gitu ya. Tapi si ethereal ini kayak apa ya, aroma yang pasaran yang udah biasa orang itu nyium aroma ini. Sebenarnya kalau aroma yang berbeda dibandingkan parfum-parfum lain yang nge-hype, contohnya kayak Humans, Carl and Claire, itu ya si Almalika sama si ini La Bohème tadi. Sebenarnya si Almalika ini agak mirip sama Eigner yang ini ya, Night. Aku akan kasih lihat di sini. Eigner yang dia itu untuk night-nya. Jadi Eigner yang terbaru itu dia ada yang pagi sama malam. Jadi aromanya tuh mirip itu untuk yang si Almalika. Makanya kenapa aku tuh lebih milih si La Bohème. Jadi kalau kalian itu satu frekuensi sama aku, satu vibes dengan aku, atau mungkin hampir satu kepribadian dengan aku yang suka dengan sesuatu yang woody, dan kamu tuh orang yang agak serius, yang pengen apa? Kalau kalian berpenampilan tuh pengennya berpenampilan itu yang benar-benar matching dari atas ke bawah, jadi nggak berpenampilan yang terlalu cheerful, kayak bukan kepribadianku kan. Itu menurut aku aroma yang kalian itu cocok pakai itu adalah aroma si La Bohème. Apalagi kalau misalkan kalian itu sering seminar ke hotel-hotel, kalian sering ketemu orang-orang yang lebih tua dari kalian, atau kalian tuh kerja sama orang-orang yang lebih tua daripada kalian, itu si La Bohème oke banget. Tapi kalau kalian itu anak muda banget gitu ya, yang dinamis banget, narkotik sebenarnya memang pilihannya. Makanya kenapa si narkotik ini best seller banget, karena memang aroma aman dan super general. Atau mungkin Beige 96. Beige 96 itu juga cocok buat kalian yang cewek-cewek yang usianya 20-an, karena dia aroma itu meskipun ada woody-nya, tapi woody-nya itu tidak terlalu woody, nggak seperti Almalika dan nggak seperti si La Bohème. Jadi aromanya itu masih woody sedikit, flower, dan juga ada aroma-aroma ininya, sedikit manisnya semakin lama ya. Jadi kan top notes, middle notes, kemudian ke base note itu pasti agak sedikit berubah, jadi ada gradasi aroma. Tapi kalau dari aku sendiri, rekomendasiku adalah yang sesuai dengan kepribadianku, si La Bohème. Karena ini aromanya si La Bohème itu super mahal banget, terus unik banget kayak di semua parfum, meskipun desainer parfum aku belum pernah nyium aroma ini. Itu gujo banget sih, kayaknya aku bakalan beli yang La Bohème. Kalian ada yang punya La Bohème nggak ya? Please komen di bawah kalau kalian ada yang pakai main itu yang La Bohème. Aku pengen tahu pendapat kalian. Oke, semoga review aku yang singkat ini membantu, and see you on the next video. Bye bye.